Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sripati Abu, NIM 153420117 dari kelas 5A jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengembangan motorik halus anak usia dini. Yang pertama, pembahasannya itu pengembangan motorik halus anak usia 0 sampai 2 tahun. Di sebelah kiri saya ada slide PPT yang akan saya tampilkan untuk membahas materi tersebut. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Pada saat lahir, kepala bayi sangat besar dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Tubuhnya bergerak terus-menerus dan seringkali susah dikendalikan. Bayi memiliki refleks yang didominasi oleh gerakan-gerakan yang selalu berkembang. Dalam waktu 12 bulan, bayi dapat duduk berdiri, membungkuk, memanjat, dan berjalan. Kemudian di tahun kedua, pertumbuhan fisik melambat, akan tetapi seperti memanjat dan berjalan justru berlangsung cepat. Selanjutnya, selama masa bayi, kapasitas kognitif manusia telah mengalami perkembangan. Ada beberapa pandangan mengenai perkembangan kognitif pada bayi, terutama pandangan Piaget dan pandangan kontroversi. Perkembangan persepsi, konsepsi, memori, dan bahasa kognitif merupakan salah satu aspek terpenting dan dari perkembangan yang berkaitan pengetahuan. Perkembangan kognitif yaitu pengetahuan mempelajari dan memikir lingkungannya. Lanjut, di sini ada perkembangan psikososial dan perkembangan refleks. Yang pertama saya akan jelaskan tentang perkembangan psikososial. Perilaku sosial mengikuti pola yang cukup dapat diramalkan, meskipun dapat terjadi perbedaan-perbedaan karena keadaan kesehatan atau keadaan emosi atau kondisi lingkungan. Pada saat dilahirkan, anak tidak memiliki dalam arti tidak memperdulikan siapa yang mengurus kebutuhannya. Lanjut, perkembangan refleks. Pada masa bayi, terlihat gerakan-gerakan spontan yang disebut refleks. Sepanjang bulan pertama kehidupannya, kebanyakan refleks menghilang atau menyatukan dengan gerakan relatif disengaja. Ketika mereka menguasai kemampuan ini, maka kemampuan tersebut lah yang dimiliki skill atau keterampilan. Refleks dan skill disebut juga kemampuan motorik. Selanjutnya, yaitu tentang perkembangan motorik halus. Keterangan motorik halus meliputi otot-otot kecil yang ada di seluruh tubuh, seperti menyentuh dan memegang. Bayi dilahirkan dengan dilengkapi seperangkat komponen yang penting, yang kelak akan menjadi gerakan-gerakan lengan, tangan, dan jari yang terkoordinir dengan baik. Meskipun demikian, pada saat baru lahir, bayi masih mengalami kesulitan mengontrol keterampilan motorik halusnya. Itulah tadi tentang pengembangan motorik halus anak usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan motorik halus anak usia 3 sampai. Bisa kita lihat di slide PT. Itu motorik halus. Menurut STAT tahun 2002 nomor 216, motorik halus adalah keterampilan yang melibatkan gerakan yang diatur secara halus. Misalnya menggenggam mainan, mengancing baju, atau melakukan apapun yang memerlukan keterampilan tangan menunjukkan keterampilan motorik halus. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi peningkatan motorik halus anak usia dini. Menurut Harlock B. 1.
Melalui keterampilan motorik halus, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang seperti anak terasa memiliki keterampilan memainkan boneka, melempar, menangkap bola, atau memainkan alat-alat mainnya. Kedua, melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya ke kondisi dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Ketiga, melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Berikutnya, tahap perkembangan motorik halus usia 3-4 tahun. Di slide PPT saya, menurut Yuliani Nurani Sujiono menyatakan bahwa usia 3-4 tahun, anak mulai menggenggam krayon dengan jarinya. Tahap motorik halus untuk anak yaitu kemampuan mengkoordinasikan gerakan mata, tangan anak untuk melatih gerakan komponen kunci dan pengembangan kognitif. Sosial dan emosi anak yang dapat dikembangkan dengan kegiatan seperti menggunting, melipat, atau tanah liat, mencetak, mewarnai, menggambar, menulis, meniru bentuk, memegang pensil, menciplak bentuk, dan lain-lain. Dan menurut Kuhlen dan Topmos mengemukakan bahwa perkembangan fisik pada individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf, 2. Otot-otot, 3. kelenjar endokrin, 4. Struktur fisik tubuh. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang perkembangan motorik halus usia 3-4 tahun. Menurut Harlock, hal ini dikarenakan sejumlah alasan, yaitu ada 5 alasan. Yang pertama yaitu karena tubuh kita lebih lentur dari orang dewasa sehingga anak lebih mudah menerima stimulasi atau perjalanan. Kedua, anak lebih dapat memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajarinya, sehingga dapat mempelajari keterampilan baru dengan cepat atau lebih mudah. Ketiga, anak lebih berani mencoba hal-hal baru daripada orang dewasa. Keempat, anak tidak mudah bosan mengulangi hingga pola ototnya terlatih. Kelima, anak lebih memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar daripada orang dewasa. Jadi kita akan lanjut, itulah tadi pembahasan pengembangan motorik halus anak usia 3-4 tahun. Kita akan lanjut tentang pengembangan motorik anak usia 4-5 tahun. Jadi sudah ada di slide PPT saya yang di sebelah kiri saya, itu tentang pengertian perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun. Perkembangan motorik halus anak dapat distimulasikan melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Salah satunya melalui seni rupa motase, yaitu melakukan gerakan-gerakan bagian tubuh lebih spesifik seperti menulis, melipat, menempel, dan menggunting. Selanjutnya, tahap pertumbuhan anak usia 4-5 tahun. A. Tahap usia 4 tahun. Anak usia 4 tahun, kemampuan kognitifnya anak mampu akan semakin terasa di usia ini. Biasanya, si kecil sudah bisa memecahkan teka-teki yang mudah. Anak-anak juga sudah mahir menghafal jenis huruf dan warna. Untuk urusan komunikasi, di usia ini biasanya anak-anak telah lebih aktif berbicara, namun kadang mengalami kesulitan dalam menyusun menara balok yang tinggi sebab anak berkeinginan menempatkan balok dengan sempurna. Selanjutnya, tahapan usia 5 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah bisa
anak sudah bisa membangun percakapan dengan teman sebayanya atau orang dewasa di sekitarnya. Bahkan si kecil mungkin sudah bisa menyampaikan pendapat, mendekspresikan objek yang dilihat, hingga menceritakan aktivitas yang dilakukannya. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi si kecil, ibu bisa menanyakan pendapat, perasaan, atau keinginan hariannya. Di usia ini, anak juga sudah bisa menentukan mana yang baik dan buruk. Pada usia 5 tahun, koordinasi motorik halus anak terus meningkat. Tangan, lengan, dan jari semua bergerak dari bawah perintah mata. Baik, itulah tadi tentang perkembangan motorik halus anak 5-4 tahun. Jadi di sini kita akan membahas tentang poin-poin selanjutnya, yaitu perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun. Berdasarkan Perkemendiknas nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bab 4 pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa perkembangan motorik halus mencakup kemampuan dan keseluruhan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Bagi anak usia dini, gerakan fisik hanya sekedar penting untuk mengembangkan keterampilan fisik saja, melainkan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan rasa harga diri, self-esteem, dan perkembangan kognitif. Selanjutnya, fungsi keterampilan motorik halus. Di sini saya tidak akan menjelaskan sedetail mungkin sudah bisa dilihat di PPT saya, cuma saya akan menjelaskan beberapa yang bisa saya jelaskan mengenai fungsi keterampilan motorik. Fungsi keterampilan motorik halus adalah untuk melatih kelenturan otot jari tangan, melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan motorik halus secara rohani. Di antaranya ialah menjadi alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan, sebagai mengembangkan koordinasi kecepatan tangan dengan gerak mata sebagai alat untuk menguasai emosi, meningkatkan perkembangan emosi anak, meningkatkan perkembangan sosial anak, dan menumbuhkan perasaan menyayangi pada diri sendiri. Lanjut selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengaruh perkembangan motorik terhadap individu yang dipaparkan oleh Horlock tahun 1956 dalam Samsun Yusuf tahun 2011 sebagai berikut. 1. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Kedua, melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya. Kondisi ini yang independen anak. Ketiga, melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Keempat, melalui perkembangan motorik, memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Kelima, perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi self-connect atau kepribadian. Baik, itulah tadi tentang presentasi mengenai motorik anak 0-2 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Mohon maaf apabila dalam presentasi saya ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.